PT Pelayaran Jaya Hidup Baru bakal melantai di bursa dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp330 per lembar. Mahal atau murah IPO harga segitu? Kita enaknya beli atau enggak? Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Intraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. Yang di penutupan hari ini melemah, jadinya melemah 0,2%, tutup di 8163.88. Ya, masih belum terlalu kemana-mana sih. Beberapa hari ini cenderung bergerak terbatas, khususnya 2 hari ini dan kemarin ya. Dan masih di dalam range candle tanggal 27, jadi belum banyak perubahan sebenarnya. Selama nggak ke bawah 7854, kita masih bisa sedikit lebih tenang. Mudah-mudahan seturun-turunnya IHSG, misal di awal bulan depan itu IHSG turun, ya mudah-mudahan inilah ya, nggak ke bawah 7854. Jadi tetap stay safe aja, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas. Tetap pasang trailing stop loss, dan take profitnya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek lah. Jangan lupa jualan aja intinya. Kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah ya. Ada beberapa saham yang mau saya bahas yang udah kasih cuan. Dua dulu lah. Yang pertama, Mina lagi. Kok Mina mulu sih? Ya iya, kasih cuan sih ya. Jadi tadi pagi di spill waktu market baru buka sih, Mina sekitar 180-180-an lah itu di spill gitu ya. Terus sempet ke 88 ya, kejual di 188 atau 187, itu udah lumayan lah untuk fast trade doang. Jadi ya next atau hari Senin kita lihat lagi. Kalau misalnya punya barang dan tujuan belinya kemarin buat nge-swing, mau lebih santai, ya strateginya masih sama, pembahasannya masih sama seperti kemarin. Selama nggak turun dan tutup di bawah 170, hold dulu, nggak masalah gitu ya. Kemudian yang kedua ada MHKI ini juga tadi di spill waktu live trade pagi. Jadi kalau mau ikutan live trade pagi, kami ada di Instagram juga. Instagram kami ada di link Instagramnya ada di deskripsi di bawah, follow dulu aja kalau belum follow, biar ada notif nanti kalau live-nya udah dimulai gitu ya. Nah, si MHKI tadi itu juga di spill waktu pagi-pagi sih, pagi-pagi gitu ya, di spill di sekitar 240, 242. Kemudian paling nggak jualan di 252, atau siapa tahu sempat kejual di 256 gitu ya, atau 254. Happy cuan lah. Lumayan, ada sekitar 4%-an gitu ya. Segini ada ya 5% ya, 4%-an lah. Gitu ya, happy cuan MHKI-nya. Besok atau hari Senin maksud saya itu kayak gimana, kita lihat lagi ya di Senin kabinetnya kayak gimana ya. Mudah-mudahan masih enak untuk dicopet-copetin atau fast trade. Lanjut kita bahas stock ideas kemarin, ada 4 saham. Yang pertama SLC yang strateginya ngantri di 102. Dapat barang, stop lossnya di bawah 97 ya, jadi di 96. Hari ini tutup di 99, jadi masih relatif aman disimpan buat yang udah punya barang ya. Pasang aja stop lossnya di 96 atau 95 boleh lah. Mudah-mudahan membal di minggu depan, karena hari ini merah sih memang, tapi volumenya nggak segede kemarin gitu ya. Masih di bawah rata-rata juga, di bawah rata-rata 20 hari terakhir. Jadi mudah-mudahan membal, tapi hati-hati kalau turun ke bawah 97, apalagi tutupannya di bawah 97 ya. Next ada Auto, ini juga dapat barang, tadi strateginya ngantri di 2,5 dikasih karena low-nya sempet di 2480 dan stop loss itu di bawah 2420, 2410, 2400 itu ya. Hari ini tutup di 2550, jadi ada floating profit dikit, masih aman disimpan buat yang punya barang, mudah-mudahan lancar ke 2700-an ya. Next ada ESA. Nah, ini belum dapat barang kalau ESA karena strateginya ngantri di 605 dan 590. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 580, jadi belum dapat. Saya masih pilih ngantri dulu sih karena hari ini merah juga, melemah 2,4%, tutup di 615. Siapa tahu Senin atau di minggu depan, dalam waktu dekat di minggu depan itu disamperin tuh ya 605, 600 gitu.
stop loss di bawah 580, target TP1 660. Next ada HMSP, ini juga belum dapat barang karena strateginya ngantri di 835 dan hari ini low-nya cuman sampai 850 ya, belum dapat. Tutupan 875 lagi. Aduh, jadi kalau kita ganti ke line chart ini high-nya hari ini sama dengan highest close itulah ya. Yang nggak usah line chart juga, sama dengan penutupan hari ini sama dengan penutupan tertinggi di bulan lalu. Kita lihatlah. Jadi penutupan tertinggi bulan Oktober itu sama dengan September. Mudah-mudahan bisa di breakout. Jadi buat yang masih minat HMSP ngantri di 835 boleh stop loss kalau turun dan tutup di bawah 790 ya. Gitu. Targetnya 1000-an. Itu target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk nih. Ada di 1015 1020 belum disamperin. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Selanjutnya kita bahas karena kita langsung bahas si PJHB tadi tuh. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru. Oke. Ini ada prospektusnya di sini. Kalau mau baca lebih detail silahkan. Saya akan baca ringkasannya di sini. Jadi ceritanya gini loh, perusahaan ini bisnisnya itu jasa angkutan di laut. Ya pakai kapal jelas ya. Dia jasa angkutan alat berat dan kontainer. Dan dia bisa antar untuk sekali jalan aja, atau bisa juga kalau ada yang mau sewa kapal sekaligus krunya tentunya ya. Kapal dan krunya untuk 1-3 bulan atau setahun itu bisa dia. Nah, dana yang dia kan mau IPO nih, mau cari dana yang didapat dari IPO nanti akan dipakai untuk capex, untuk beli kapal, untuk bikin kapal, beli kapal gitulah, biar lebih gede lagi bisnisnya gitulah ya, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Buat yang belum tahu, belum ngeh ini emiten apa, nah sekilas kayak gitu, emiten pelayaran, emiten jasa angkutan di laut pelayaran gitu. Dia biasanya ngangkut alat berat dan kontainer, terus di IPO dia mau duitnya nanti mau dipakai buat beli kapal supaya bisnisnya bisa makin gede gitulah ya kurang lebih. Kemudian emiten ini nawarin waktu dan apa namanya kok ribet sih emiten ini IPO dan nawarin saham sebanyak 4,8 juta lot. Ada tuh di sini 4,8 juta lot yang dia tawarin ini ya. 4.800.000 lot lah, 4,8 juta lot. Kemudian balik lagi ke ringkasan. Kemudian dari kalau dilihat angka saham yang ditawarkan ya, dari angka yang ditawarkan nih, dari saham yang ditawarkan, sebenarnya ini bukan angka yang gede dan terhitung kecil sih saham yang ditawarkan. Biasanya kalau saham yang ditawarkan kecil, apalagi dari range harga 310 sampai 330, harga offeringnya akhirnya di harga yang kanan. Harga paling mahalnya. Mudah-mudahan sih nantinya bisa jalan dulu lah gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang tadi tuh, mahal atau murah, kemudian enaknya beli atau enggak gitu ya. Ya kita akan lihat ringkasannya lah. Kita lihat ringkasannya di bawah sini nih, ada mana ya? Nah inilah ringkasan dan proyeksi PER dan PBV-nya setelah dia IPO gitulah ya. Jadi gini, dari ringkasan data dan proyeksi PBV PER-nya setelah dia IPO nanti dengan harga penawaran Rp330 per lembar, kemudian jumlah saham yang ditawarkan ada 4,8 juta ya, 480 juta ya, 4,8 juta lot ya, atau 480 juta lembar. Kemudian potensi perolehan dana IPO-nya ini ada 158,4 miliar, benar ya? 158,4 miliar potensi perolehan dananya. Kemudian outstanding share-nya saham beredar itu ada sekitar 19,2 juta lot. Tadi yang saham yang ditawarkan itu 4,8 dan total saham beredarnya itu ada 19,2 juta lot. Market cap-nya jadi ketemunya 633,6
33,6. Ini langsung kita fokusnya ke kolom yang di harga paling kanannya ya, 330 ya. 633,6 miliar lah. Gitu ya. Kemudian ya benar. Dia punya total aset ini di sini ada 323 M, kurang lebih 323 M-an lah. Total utangnya dia ada 5,3, kurang lebih 5,3 M-an. Jadi kalau dibandingkan utang sama asetnya itu utangnya kecil ini sih. Ini emiten, ini perusahaan utangnya kecil. Rasio debt to asset rasionya kecil. Ya paling nggak oke lah ya kalau kita lihat utangnya segini, aset segitu, potensi untuk gagal bayarnya kecil, potensi untuk gagal bayar atau potensi untuk gagal bayar sih kecil. Total ekuitasnya juga 317, jadi ya DR-nya juga kecil, potensi gagal bayarnya kecil juga. Potensi resiko gagal bayar kecil kalau misalnya ada sesuatu worst case gitulah kurang lebih. Terus book value per share-nya ketemu 165,45 rupiah per lembar gitulah. Nah kemudian pendapatan ada 54-an miliar dan laba bersihnya sekitar 17,6 lah, 17,593 miliar. EPS-nya ketemu 9,16 miliar. Dari data ini ketemu akhirnya price to earning ratio-nya 36 kali dan PBV-nya 1,9. Per 36 kali itu bukan angka yang kecil, bukan angka yang murah untuk sebuah perusahaan yang baru IPO juga. Karena emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang baru IPO kemarin-kemarin itu ada yang angka pernya lebih kecil dari ini nih. Terus book value-nya juga ada yang lebih kecil dari ini, gitu ya. Kemudian kita kita fair-fairan aja bandingin sama emiten-emitennya atau saham-saham yang atau emiten yang sesektor gitu ya. Nah, di sini kalau kita bandingin dengan emiten-emiten yang satu sektor yang bisnisnya mirip-mirip serupa, dia yang paling mahal. ADMR yang masuk di sini. ADMR kalau dimasukin, ADMR tuh termasuk yang murah juga. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan yang di awal tadi mahal atau murah, menurut saya ini mahal. Opini pribadi saya juga ini bilang mahal segini ya. Kalau kita bandingin dengan emiten ini kan angkutan laut, alat berat dan kontainer, kalau kita perluas dikit sektor bisnisnya misalnya pelayaran gitu ya, ada ADMR di situ misalnya. Ya, ADMR kalau dari data yang ada di sini dilihat dari rasio PER dan PBV-nya banyak yang jauh lebih murah daripada PJHB. Ya, mungkin dia masukin angka-angka di atas tadi tuh sehingga ketemu si emitennya ya, maksudnya masukin angka-angka di atas tadi dari laporan keuangannya disampaikan. Laporan keuangannya disampaikan tuh per April 2025. Itu dengan asumsi kalau kapalnya nanti jadi dan income-nya bisa nambah gitu ya. Jadi kurang lebih ntar bisa segitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah gambarannya ya. Gambaran secara umumnya aja biar nggak terlalu lama. Terus kalau untuk sekarang ya menurut saya masih mahal harga segitu. Kenapa? Karena kapal itu pun belum jadi. Paling juga jadinya tahun depan. Gitu kan ya. Jadi belum masuk ke tahun buku yang cepat 2025 belum masuk karena ini kan IPO-nya di akhir tahun 2025 ya. Atau mungkin Q1, Q2 2025 juga belum masuk. Mungkin ada kemungkinan juga baru masuk di tahun buku 2026 itu pun di akhir-akhir atau mungkin di tahun buku 2027-nya. Entahlah, tapi yang jelas kapal yang mau dibeli dari dana IPO itu nggak langsung ada jadi gitu ya. Masih dibikin tuh kapalnya. Gitu. Jadi menurut saya mahal atau murah? Mahal. Jadi enaknya beli atau enggak, ini opini pribadi ya, bisa dijadikan pertimbangan. Boleh setuju, boleh enggak. Kalau enggak setuju atau ada pertimbangan lain, tulis di kolom komen. Menurut saya beli atau enggak, saya pilih nonton dulu. Kalau minat banget pengen beli ya mungkin buat trading ya hari pertama atau kedua naik bisa jualan dulu, TP dulu boleh lah gitu kali ya. Tapi saya pilih nonton dulu sih. Oke, itu opini saya untuk
PJHB, PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, yang bakal IPO melantai di bursa dalam waktu dekat ke depan ini, di bulan depan. Periode penawarannya itu dari hari ini ya, saya lupa tadi ngomong ya di awal. Periode penawaran itu dari 31 Oktober ya, hari ini hari Jumat, sampai tanggal 4 November 2025, sampai hari Selasa nih tanggal 4. Jadi ya kalau mau aman sih pesan, kalau minat ya, kalau pesan mau aman pesannya ya hari Senin tanggal 3 lah. Itu kalau ditanya mahal atau murah, enaknya beli atau enggak, opini saya yang barusan tadi ya. Yang tadi tuh yang udah dibahas. Oke, segitu dulu PJHB-nya. Sekarang kita bahas apa nih? Oke, kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin 3 November 2025. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama AMMN. Oke, AMMN hari ini menguat 2,2%, tutup di 7.100 inside bar pattern sebenarnya masih di dalam range candle tanggal 28 kan ya. Kalau dilihat setup ada atau enggak, ada setup paling enggak dominant break sini kebentuk di akhir September kemarin. Sudah sampai target TP2, ada rejection dan lanjut turun nyamperin area level pre-entry dan level entry-nya lagi. Setup ini masih bisa dipakai selama dia nggak turun dan tutup di bawah 6.725. Jadi kalau misalnya minat beli AMMN, coba ngantri di 6975 dulu aja. Stop loss di bawah 6725 closingnya ya. Jadi kalau turun dan tutup di 6700 atau lebih bawah baru gagal nih. Targetnya, target TP1 ada di 7550, 7500-an ya, 7500, 7550. Target TP2 ada di 8000-an. Saham kedua ada koin. Iya sih koin. Jadi ceritanya koin kemarin, dari kemarin dulu ya, kemarin menguat 15,8%, tutup di 2640. Itu sebenarnya bikin satu pola bullish reversal yang cukup oke. 3 candle yang kebentuk terakhir ya, tanggal 30, 29 dan 28 itu jadi pola bullish reversal yang oke sebenarnya. Hari ini merah, masih di dalam range candle tanggal 30, itu nggak apa-apa, maksudnya nggak jadi masalah juga. Cuman yang jadi concern saya adalah ini range-nya lebar nih. Jadi untuk memperkecil risikonya, memperpendek range stop loss-nya, kalau minat beli koin ngantri 2330 nggak apa-apa lah. Stop loss di bawah 2100, jadi 2090 gitu ya. Itu pun stop loss-nya masih agak lebar, masih 10%-an lah kira-kira ya. Dan targetnya incar 3000-an dulu, karena area 3000-an ini masih sangat mungkin jadi resisten jika koin nyampe area 3000-an lagi. Dan ketika ternyata sampai area 3000-an dulu sebelum nyamperin 2330, ya udah strategi itu berarti batal, di cancel. Kemudian yang ketiga ada Telkom. Si Telkom ini sudah ada beberapa strategi yang pernah di spill ya. Jadi ceritanya ini ada setup struktur masih naik, masih uptrend, masih oke. Ada setup CB1 dan oke setupnya. Area beli yang bisa dijadikan area beli levelnya mulai dari 3190 atau 3180, terus 3060, terus satu lagi 2950, dan stop lossnya sama-sama di bawah 2850. Target TP1 ada di 3550, target TP2 ada di 3970, 3980. Nah, bagi yang udah punya barang, mungkin udah ada yang dapat barang di 3180 atau 3190, ya udah di hold dulu aja. Buat yang belum punya barang, hari ini kan melemah nih ya, melemah 1,2%, dan candle yang kebentuk jadi candle cenderung yang indecision gitu candlenya. Candle body kecil meskipun hijau dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih besar atau lebih panjang daripada body candlenya. Jadi besok nih belinya buat yang belum punya ya. Kalau naik ke atas 3250 aja. Stop loss di bawah 3120. Ya kalau kena stop loss incer area beli yang di bawah tadi, yang di awal pembahasan Telkom tadi. Kemudian target TP1 masih di sekitar 3550 sampai 3660 itu tadi. Target TP2 juga sama, masih di 3970-an.
Itu tadi 3 saham pilihan kami, Bapak Ibu bisa langsung pasang ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.